Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Penogoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan dari ke-14 modul, yaitu untuk praktikum sistem embedded. Nah, untuk yang pertama, yaitu di sini ada materi GPIO dan Digital I/O. Dasar kerja GPIO pada microcontroller. GPIO atau General Purpose Input Output merupakan pin pada microcontroller yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Di dalamnya terdapat register konfigurasi yang mengatur mode kerja pin, buffer input-output, serta transistor PMOS dan NMOS yang mengatur level logika. GPIO juga memiliki multiplexer yang memungkinkan satu pin digunakan untuk fungsi lain seperti UART, SPI, atau I2C. Dengan demikian, GPIO berfungsi sebagai penghubung antara microcontroller dan perangkat eksternal. Lalu ada jenis konfigurasi output pada GPIO. Pada mode output terdapat dua konfigurasi, yaitu push-pull dan open drain. Push-pull menggunakan transistor PMOS dan NMOS sehingga dapat menghasilkan logika high maupun low secara langsung. Open drain hanya menggunakan transistor NMOS sehingga outputnya hanya dapat menghasilkan low atau kondisi floating. Untuk mendapatkan logika high sendiri, di sini diperlukan resistor pull-up eksternal. Mode open drain sering digunakan pada komunikasi seperti I2C karena memungkinkan beberapa perangkat menggunakan jalur data yang sama. Lalu ada konfigurasi input pada GPIO. Ketika GPIO digunakan sebagai input, diperlukan kondisi default agar pin tidak berada pada kondisi yang floating. Pull-up menghubungkan pin ke PCC melalui resistor sehingga kondisi default menjadi high. Pull-down menghubungkan pin ke GND sehingga kondisi default menjadi low. Resistor ini bisa berasal dari internal microcontroller maupun komponen eksternal tergantung kebutuhan rangkaian. Lalu ada teknik pembacaan tombol dan encoder. Tombol mekanik sering menghasilkan bouncing, yaitu sinyal yang tidak stabil ketika tombol ditekan. Untuk mengatasinya, digunakan teknik debounce, baik melalui rangkaian RC filter maupun algoritma software. Pada encoder kuadratur, dua sinyal, yaitu A dan B, memiliki perbedaan fase sekitar 90 derajat, sehingga arah kecepatan putaran dapat diketahui. Sedangkan keypad matrix menyusun tombol dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian, microcontroller melakukan scanning untuk mendeteksi tombol yang ditekan secara efisien. Lalu ada konsep logika aktif pada sinyal digital. Konsep aktif high dan aktif low menjelaskan kapan sebuah sinyal dianggap aktif. Aktif high berarti sinyal aktif saat logika high, yaitu bernilai 1. Sedangkan aktif low berarti sinyal aktif saat logika low, yaitu bernilai 0. Biasanya sinyal aktif low ditandai dengan garis di atas nama sinyal. Misalnya pada sinyal reset. Memahami konsep ini penting untuk membaca diagram rangkaian dan datasheet dengan benar. Lalu ada perbandingan framework STM32 dan ESP32. STM32 HAL dan ESP-IDF merupakan dua framework yang digunakan dalam pemrograman microcontroller. STM32 HAL menyediakan API tingkat tinggi yang memudahkan pemula dalam proses pengembangan. Sementara itu, ESP-IDF memberikan kontrol yang lebih detail terhadap hardware serta terintegrasi dengan FreeRTOS sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi IoT yang lebih kompleks. Nah, mungkin itu materi pertama. Lalu di sini selanjutnya materi kedua yaitu interrupt dan timer. Konsep interrupt, ISR, dan vector table. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu secara cepat. Kejadian ini bisa berasal dari perangkat keras seperti timer, GPIO, atau komunikasi serial. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menjalankan interrupt seperti service routine, yaitu fungsi khusus yang berisi instruksi untuk menangani interrupt tersebut. Alamat dari setiap ISR disimpan dalam vector table, yaitu tabel yang berisi daftar alamat fungsi ISR untuk setiap jenis interrupt. CPU akan membaca vector table untuk menentukan ISR mana yang harus dijalankan. Lalu selanjutnya ada NFIX pada STM32 dan interrupt matrix pada ESP32. Pada STM32 yang berbasis ARM Cortex-M, pengelolaan interrupt dilakukan oleh Nested Vectored Interrupt Controller, yaitu NVIC berfungsi untuk mengatur prioritas interrupt, mengaktifkan atau menonaktifkan interrupt tertentu, serta mendukung nested interrupt. Pada ESP32, sistem interrupt menggunakan interrupt matrix.
Sistem ini memungkinkan berbagai peripheral menghubungkan interruptnya ke CPU secara fleksibel. Selain itu, karena ESP32 memiliki dua core, interrupt dapat dipetakan ke core tertentu sehingga pengelolaan interrupt menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan STM32. Lalu selanjutnya external interrupt atau XT. External interrupt atau XT ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO. Fitur ini biasanya digunakan untuk membaca input dari tombol, sensor, atau perangkat eksternal lainnya. XT dapat dikonfigurasi untuk merespon perubahan logika tertentu yang disebut trigger mode, yaitu satu racing edge, yaitu interrupt terjadi saat sinyal berubah dari 0 menjadi 1. Lalu yang kedua ada falling edge, yaitu interrupt terjadi saat sinyal berubah dari 1 menjadi 0. Lalu ada both edge, yaitu interrupt terjadi pada kedua perubahan tersebut. Dengan konfigurasi ini, microcontroller dapat merespon perubahan sinyal tanpa harus melakukan polling secara terus-menerus. Selanjutnya, nested interrupt dan variety grouping. Nested interrupt adalah kemampuan sistem interrupt untuk memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi menghentikan sementara ISR yang sedang berjalan. Hal ini penting agar kejadian yang lebih kritis dapat ditangani lebih cepat. Pada STM32, prioritas interrupt diatur menggunakan prioritas grouping yang membagi prioritas menjadi dua bagian. Yang pertama ada Frampton priority, yaitu prioritas yang menentukan apakah sebuah interrupt dapat menghentikan interrupt lain. Lalu yang kedua ada sub-priority, yaitu prioritas yang menentukan urutan eksekusi jika dua interrupt memiliki frame priority yang sama. Pengaturan ini membantu sistem menentukan urutan penanganan interrupt secara efisien. Next, di sini ada timer arsitektur dan timer mode. Timer adalah peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal periodik, atau menghitung kejadian tertentu. Timer pada microcontroller biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada freescaler, digunakan untuk membagi frekuensi clock sehingga kecepatan timer dapat diatur. Baru ada counter, yaitu register yang menghitung nilai timer secara bertahap. Yang ketiga, ada auto reload register atau ARR, menentukan nilai maksimum counter sebelum timer di-reset kembali. Timer dapat bekerja dalam beberapa mode, antara lain basic timer, yaitu digunakan untuk menghasilkan interrupt periodic. Lalu ada PWM atau pulse width modulation, yaitu digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Lalu ada interrupt captor, ada input captor, yaitu digunakan untuk mengukur periode atau frekuensi sinyal eksternal. Yang keempat ada output compare, digunakan untuk menghasilkan event ketika counter mencapai nilai tertentu. Lalu ada watchdog timer. Watchdog timer di sini adalah mekanisme pengaman pada microcontroller yang digunakan untuk mendeteksi jika sistem mengalami hang atau error. Jika program tidak melakukan refresh watchdog dalam waktu tertentu, maka microcontroller akan melakukan reset otomatis. Pada STM32 sendiri terdapat dua jenis watchdog, yaitu ada IWDG, Independent Watchdog, menggunakan clock internal sehingga tetap berjalan meskipun sistem clocknya bermasalah. Lalu ada WWDG, yaitu Window Watchdog, memiliki batas waktu tertentu untuk melakukan refresh, sehingga dapat mendeteksi kesalahan waktu eksekusi program. Watchdog timer di sini digunakan untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas sistem embedded. Perbedaan arsitektur interrupt dan timer pada STM32 versus ESP32. Untuk STM32 sendiri, di sini yang pertama ada menggunakan nested vectored interrupt controller, lalu ada mendukung nested interrupt, dan pengaturan prioritas langsung oleh hardware. Yang ketiga, timer lebih lengkap, yaitu basic, general, purpose, dan advanced timer. Lalu ada cocok untuk aplikasi real time dan kontrol hardware presisi. Sedangkan untuk ESP32 sendiri, yang pertama menggunakan interrupt matrix. Lalu interrupt dapat dipetakan ke berbagai peripheral dan core CPU. Lalu yang ketiga, timer lebih sederhana dan sering digunakan bersama FreeRTOS timer. Keempat, cocok untuk aplikasi IoT dan multitasking. Nah, lalu selanjutnya di sini ada materi ketiga, yaitu komunikasi serial atau UART. Di sini ada frame data UART. UART mengirimkan data dalam bentuk frame yang terdiri dari beberapa bagian. Proses dimulai dengan start bit yang menilai rendah sebagai tanda awal komunikasi. Setelah itu, data dikirim dalam bentuk data bits. Biasanya 8 bit yang mewakili satu karakter. Parity bit dapat ditambahkan untuk mendeteksi kesalahan sederhana, meskipun tidak selalu digunakan.
Terakhir, stop bit menandakan akhir dari satu frame dengan logika tinggi. Struktur ini penting karena UART tidak menggunakan clock, sehingga sinkronisasi dilakukan melalui bit-bit tertentu. Lalu ada konfigurasi BN1. Konfigurasi BN1 adalah format komunikasi UART yang paling umum digunakan. Angka 8 menunjukkan jumlah data bit, huruf N berarti tidak menggunakan variety bit, dan angka 1 menunjukkan satu stop bit. Konfigurasi ini dipilih karena sederhana dan kompatibel dengan hampir semua perangkat serial. Tanpa parity, proses komunikasi menjadi lebih cepat, tetapi tidak memiliki pengecekan error tambahan. Jadi ada kemungkinan untuk tetap error. Dalam praktiknya, konfigurasi ini sering digunakan pada komunikasi antara microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, modul GPS, atau komputer karena formatnya standar, sebagian besar perangkatnya sudah menggunakan BN1 sebagai default, sehingga memudahkan proses integrasi tanpa perlu banyak penyesuaian. Lalu di sini ada baud rate. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per detik. Misalnya 9600 bps berarti 9600 bit dikirim setiap detik. Kedua perangkat yang berkomunikasi harus memiliki baud rate yang sama agar data dapat diterima dengan benar. Jika tidak sinkron, maka data akan terbaca salah. Semakin tinggi baud rate, maka data dikirim lebih cepat, tetapi kemungkinan error juga meningkat, terutama jika kualitas sinyalnya kurang baik. Lalu di sini ada falling versus interrupt versus DMA. Dalam membaca data UART, terdapat tiga metode utama, yaitu pertama falling adalah metode di mana CPU terus-menerus mengecek apakah data sudah tersedia. Metode ini sederhana namun tidak efisien karena CPU tidak bisa melakukan tugas lain. Lalu yang kedua ada interrupt, yaitu memungkinkan CPU hanya aktif ketika data masuk, sehingga lebih efisien. Sedangkan DMA memungkinkan data langsung ditransfer ke memori tanpa keterlibatan CPU secara aktif, sehingga sangat efisien untuk data dalam jumlah besar atau kontinu, meskipun konfigurasi adalah lebih kompleks. Dalam penggunaannya, falling biasanya dipakai untuk sistem sederhana atau data yang jarang masuk. Interrupt lebih umum digunakan karena seimbang antara efisiensi dan kemudahan implementasi. Sementara DMA biasanya digunakan pada sistem yang membutuhkan transfer data cepat dan terus-menerus, seperti komunikasi berkecepatan tinggi atau pengolahan data secara real-time. Lalu di sini ada UART ESP32 versus STM32. ESP32 memiliki 3 UART dan keunggulan utamanya adalah fleksibilitas pin yang dapat dipetakan ulang sesuai kebutuhan. Hal ini memudahkan dalam desain hardware yang kompleks. Sebaliknya, STM32 juga memiliki USART namun menggunakan sistem alternate function dengan pin yang sudah ditentukan. Hal ini membuat STM32 lebih terstruktur dan stabil, tetapi kurang fleksibel dibandingkan ESP32. Dalam penggunaannya, ESP32 lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengaturan pin, seperti IoT atau prototyping. Sementara STM32 lebih sering digunakan pada sistem yang membutuhkan kontrol hardware yang lebih presisi dan konsisten, seperti aplikasi industri atau embedded system yang lebih kompleks. Lalu di sini ada ring buffer. Ring buffer adalah struktur penyimpanan data berbentuk melingkar yang memungkinkan data masuk secara terus-menerus tanpa langsung menimpa data lama secara sembarangan. Ketika buffer penuh, sistem akan mengatur pergeseran data sesuai mekanisme tertentu. Dalam UART, ring buffer sangat penting terutama saat menggunakan interrupt atau DMA. Karena data bisa datang kapan saja dan harus disimpan sementara sebelum diproses. Dengan adanya ring buffer, sistem tidak perlu langsung memproses data saat itu juga, sehingga dapat menghindari kehilangan data jika CPU sedang sibuk. Konsep ini sangat membantu dalam menjaga aliran data tetap stabil, terutama pada komunikasi serial yang berlangsung secara terus-menerus. Lalu di sini ada framing data, yaitu metode untuk menentukan batas waktu awal dan akhir dari suatu paket data. Biasanya data dikemas dalam struktur seperti header, payload, dan footer. Dengan adanya framing, sistem dapat mengenali dan memisahkan data dengan benar, terutama jika data dikirim secara terus-menerus dalam aliran. Tanpa framing, data yang diterima akan terlihat seperti rangkaian bit yang tidak terpisah, sehingga sulit untuk diproses. Oleh karena itu, framing sangat penting agar setiap paket data dapat diidentifikasi dengan jelas dan diproses sesuai kebutuhan sistem. Lalu di sini ada CRC.
CRC adalah metode deteksi error yang lebih kuat dibandingkan Variety. Sebelum data dikirim, sistem akan menghitung nilai CRC berdasarkan isi data. Lalu nilai tersebut dikirim bersama data. Di sisi penerima, CRC dihitung ulang dan dibandingkan. Jika hasilnya berbeda, berarti terjadi kesalahan selama transmisi berjalan. Lalu ada timeout versing. Timeout versing digunakan ketika data yang diterima tidak lengkap atau terputus. Sistem akan menunggu dalam waktu tertentu. Dan jika data tidak selesai diterima, maka proses parsing akan dihentikan. Hal ini penting untuk mencegah sistem membaca data yang salah atau mengalami error akibat data yang tidak lengkap. Terus ini ada kesimpulannya, yaitu UART adalah metode komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan dalam sistem embedded. Namun, agar komunikasinya itu berjalan dengan baik, diperlukan konfigurasi yang tepat, seperti baud rate dan format data. Selain itu, menggunakan metode pembacaan yang efisien, serta mekanisme seperti buffer, framing, dan error checking sangat penting untuk menjaga keandalan sistem. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, sistem dapat mengirim dan menerima data dengan lebih stabil, minim error, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Hal ini menjadikan UART tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik hingga saat ini. Lalu selanjutnya di sini ada ADC atau Analog to Digital Converter. Prinsip dasar ADC untuk sampling, kuantitasi, dan encoding. Analog to digital converter bekerja dengan mengubah sinyal analog menjadi data digital melalui tiga proses utama. Proses pertama adalah sampling, yaitu pengambilan nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu, sehingga sinyal kontinu menjadi diskrit dalam domain waktu. Setelah itu dilakukan kuantisasi, yaitu pembuatan nilai amplitudo hasil sampling ke level-level diskrit yang tersedia, yang menyebabkan adanya error kuantisasi. Tahap terakhir adalah encoding, yaitu proses mengubah hasil kuantisasi tersebut menjadi kode biner agar dapat diproses oleh sistem digital seperti microcontroller. Lalu selanjutnya ada resolusi dan perhitungan ADC. Resolusi ADC menunjukkan kemampuan alat dalam membedakan perubahan kecil pada tegangan input. Pada ADC dengan resolusi 12 bit, terdapat 4096 level discrete yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal analog. Semakin tinggi resolusi, semakin halus pembagian level tegangan sehingga hasil konversi menjadi lebih akurat. Resolusi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan, terutama pada pengukuran sinyal kecil. Lalu di sini ada rumus. Rumus ini digunakan untuk mengubah tegangan analog menjadi nilai digital. Nilai input atau Pin dibandingkan dengan tegangan referensi atau Vref, kemudian dikalikan dengan jumlah level maksimum berdasarkan resolusi ADC. Dengan rumus ini, kita dapat mengetahui hubungan langsung antara tegangan yang diukur dan data digital yang dihasilkan oleh ADC. Lalu selanjutnya ADC pada ESP32, anetuasi kalibrasi EFUs ADC1 versus ADC2. ESP32 memiliki dua unit ADC, yaitu ADC1 dan ADC2, dengan karakteristik yang berbeda. ADC pada ESP32 mendukung atenuasi, yaitu pengaturan skala tegangan input agar dapat membaca rentang tegangan yang lebih besar dari Vref internal. Selain itu, ESP32 menyediakan kalibrasi EFUs yang memungkinkan peningkatan akurasi pembacaan ADC dengan data kalibrasi bawaan dari pabrik. Perbedaan utama antara ADC1 dan ADC2 adalah ADC2 tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan Wi-Fi, sehingga ADC1 lebih stabil untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi jaringan. Lalu selanjutnya ADC pada STM32. Channel Scan Mode Analog Watchdog. STM32 menyediakan ADC dengan fitur yang lebih fleksibel, termasuk multiple channel yang memungkinkan pembacaan beberapa input analog secara bergantian. Mode scan memungkinkan ADC membaca beberapa channel secara otomatis tanpa intervensi CPU. Selain itu, terdapat fitur analog watchdog, yaitu mekanisme untuk memonitor nilai ADC dan memberikan interrupt jika nilai melebihi batas tertentu, sehingga sangat berguna untuk sistem monitoring atau proteksi. Lalu teknik filter dan DMA pada ADC. Untuk meningkatkan kualitas sinyal hasil ADC, digunakan berbagai teknik filtering, seperti moving average atau
Low pass filter yang berfungsi untuk mengurangi noise pada data pembacaan. Selain itu, penggunaan direct memory access atau DMA memungkinkan data ADC ditransfer langsung ke memori tanpa membebani CPU, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan cocok untuk aplikasi real-time atau sampling dengan kecepatan tinggi. Nah, kan untuk kesimpulannya itu analog digital converter merupakan komponen penting dalam sistem embedded yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Proses ini melibatkan tahapan sampling, kuantisasi, dan encoding yang menentukan kualitas hasil konversi. Resolusi dan tegangan referensi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat akurasi pembacaan ADC. Implementasi ADC pada berbagai microcontroller seperti ESP32 dan STM32 memiliki fitur yang berbeda seperti atenuasi, kalibrasi, multisena, dan monitoring yang memberikan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem, digunakan teknik filtering guna mengurangi noise serta DMA untuk mempercepat transfer data tanpa membebani CPU. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep dan fitur ADC, sistem dapat dirancang lebih optimal dan akurat dalam membaca sinyal analog. Selanjutnya ada materi DAC dan PWM pada embedded system. DAC atau Digital to Analog Converter adalah komponen yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan kontinu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit, DAC menghasilkan output yang lebih halus sehingga cocok digunakan pada aplikasi seperti audio, kontrol tegangan, dan sistem yang membutuhkan sinyal analog. Selain itu, DAC memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat analog secara lebih presisi, terutama ketika dibutuhkan perubahan tegangan yang lebih stabil dan bertahan. DAC R2R. Salah satu metode DAC yang paling sederhana adalah R2R. Ladder rangkaian ini menggunakan kombinasi resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk pembagi tegangan. Keunggulan dari metode ini adalah desain yang sederhana, hemat komponen, dan cukup presisi, sehingga sering digunakan pada implementasi DAC berbasis hardware sederhana. Selain itu, rangkaian ini mudah dikembangkan untuk berbagai jumlah bit dengan hanya menambahkan susunan resistor, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem. Lalu ada resolusi dan output range. Resolusi pada DAC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan, misalnya 8 bit atau 12 bit. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga output menjadi lebih halus. Selain itu, output range ditentukan oleh tegangan referensi atau Vref, misalnya 0 hingga 3,3 volt, yang menjadi batas minimum dan maksimum sinyal analog yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi resolusi dan Vref akan menentukan seberapa akurat dan detail sinyal analog yang dihasilkan oleh DAC. PWM atau Full Width Modulation. PWM adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa dari sinyal digital. Sinyal ini bekerja dengan cepat antara kondisi on dan off, sehingga rata-rata tegangan yang dihasilkan dapat menyerupai sinyal analog. PWM banyak digunakan dalam pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya. Selain itu, PWM sangat populer pada microcontroller karena mudah diimplementasikan tanpa memerlukan hardware DAC khusus. Duty cycle dan frekuensi. Duty cycle menunjukkan persentase waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Misalnya, duty cycle 50% berarti sinyal aktif setengah dari waktu total. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat sinyal tersebut berulang. Duty cycle mempengaruhi besar rata-rata tegangan, sedangkan frekuensi mempengaruhi seberapa halus sinyal yang dihasilkan, terutama jika digunakan bersama filter. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Sedangkan frekuensi yang lebih tinggi tegang, akan membuat output terlihat lebih stabil dan mendekati sinyal analog. Filter RC. Filter RC merupakan kombinasi resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi lebih menyerupai sinyal analog. Ketika sinyal PWM melewati filter ini, komponen kapasitor akan menyimpan dan melepaskan energi, sehingga fluktuasi sinyal menjadi lebih rata.
Nilai resistor dan kapasitor sangat mempengaruhi tingkat kehalusan output. Semakin besar konstanta waktu atau RC, maka sinyal akan semakin halus. Namun, respon terhadap perubahan juga menjadi lebih lambat. Lalu selanjutnya ada DAC versus PWM. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti audio. Sementara itu, PWM lebih fleksibel dan murah karena hanya membutuhkan sinyal digital, namun memerlukan filter tambahan jika ingin menghasilkan sinyal analog. Pemilihan antara DAC dan PWM bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dari segi presisi dan kompleksitas. Selain itu, DAC lebih unggul untuk sinyal yang membutuhkan kehalusan tinggi, sedangkan PWM lebih cocok untuk aplikasi kontrol yang tidak terlalu sensitif terhadap noise atau rival. Lalu ada ISP32 dan STM32. ISP32 memiliki fitur DAC internal dengan resolusi 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26, serta modul PWM hardware yang disebut LED-C. Di sisi lain, banyak seri STM32 tidak memiliki DAC internal, sehingga biasanya menggunakan timer PWM dengan fitur capture atau compare untuk menghasilkan sinyal analog semu. Dengan adanya DAC internal, ESP32 lebih mudah digunakan untuk aplikasi analog sederhana tanpa tambahan rangkaian eksternal. Sedangkan STM32 lebih mengandalkan fleksibilitas timer untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi. Lalu di sini ada aplikasi dan kesimpulan. Dalam penerapannya, DAC sering digunakan pada sistem audio karena menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi. PWM lebih sering digunakan untuk mengontrol servo, motor, dan kecerahan LED karena lebih sederhana dan efisien. Secara keseluruhan, DAC unggul dalam hal akurasi sinyal, sedangkan PWM unggul dalam fleksibilitas dan biaya, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, penggunaan DAC atau PWM juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur pada microcontroller serta tingkat kompleksitas rangkaian yang diinginkan. Lalu selanjutnya di sini ada materi I2C, protokol I2C. Protokol I2C atau Inter-Integrated Circuit merupakan salah satu metode komunikasi serial yang banyak digunakan dalam sistem embedded. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, display, dan modul lainnya hanya menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL. Karena kesederhanaannya, I2C sangat populer dalam berbagai aplikasi elektronika. Jalur I2C yaitu SDA dan SCL. Dalam komunikasi I2C terdapat dua jalur utama, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Jalur SDA digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat, sedangkan SCL berfungsi sebagai sinyal sinkronisasi yang dikendalikan oleh master. Pada sistem ini, master bertugas mengatur komunikasi, sementara slave akan mengikuti sinyal clock yang diberikan. Start and stop condition. Komunikasi pada I2C selalu diawali dengan kondisi start dan diakhiri dengan kondisi stop. Start condition terjadi ketika sinyal SDA berubah dari high ke low saat SCL berada pada kondisi high, yang menandakan bahwa komunikasi akan dimulai. Sebaliknya, stop condition terjadi ketika SDA berubah dari low ke high saat SCL high, yang menandakan bahwa komunikasi telah selesai. ACK dan NACK. Setelah pengiriman setiap 8 bit data, perangkat penerima akan memberikan respon berupa ACK atau NACK. ACK ditandai dengan kondisi SDA low, yang berarti data berhasil diterima. Sedangkan untuk NACK ditandai dengan SDA high, yang menunjukkan bahwa data tidak diterima atau komunikasi akan dihentikan. Mekanisme ini penting untuk memastikan keandalan komunikasi. Lalu ada addressing 7 bit dan R atau W bit. Setiap perangkat pada jaringan I2C memiliki alamat unik yang biasanya terdiri dari 7 bit. Alamat ini digunakan oleh master untuk memilih perangkat mana yang akan diajak berkomunikasi. Selain itu, terdapat satu bit tambahan yaitu bit rate atau write yang menentukan arah komunikasi. Apakah master akan menulis data ke slave atau membaca data dari slave. Lalu ada full up resistor. Pada sistem I2C, jalur SDA dan SCL menggunakan konfigurasi open write, sehingga membutuhkan full up resistor agar dapat bekerja dengan benar. Resistor ini berfungsi untuk menarik tegangan ke kondisi high ketika tidak ada perangkat yang menariknya ke low. Tanpa full up resistor, sinyal pada jalur komunikasi tidak akan stabil dan komunikasi dapat gagal. Lalu ada clock stretching. Clock stretching adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat slave untuk menahan jalur clock dalam kondisi low ketika belum siap memproses data.
Dengan cara ini, Slack dapat meminta waktu tambahan sebelum melanjutkan komunikasi. Master harus menunggu hingga jalur clock kembali high sebelum melanjutkan pengiriman data. Lalu ada I2C pada ESP32 versus STM32. Implementasi I2C pada ESP32 dan STM32 memiliki beberapa perbedaan. Untuk ESP32 sendiri menawarkan fleksibilitas tinggi karena hampir semua pin dapat digunakan sebagai jalur I2C melalui konfigurasi software, sehingga memudahkan penggunaannya. Sementara itu, untuk STM32 biasanya memiliki pin khusus dengan fungsi alternatif tertentu untuk I2C, sehingga lebih terstruktur namun sedikit lebih kompleks dalam konfigurasi. Meskipun begitu, STM32 sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan performa dan kestabilan tinggi. Lalu ada sensor populer I2C. Banyak perangkat sensor yang menggunakan protokol I2C karena kemudahannya. Contohnya adalah BMP280 yang digunakan untuk mengukur tekanan dan suhu. Lalu ada OLED dengan driver SSD 1306 yang berfungsi sebagai display. Lalu ada MPU 6050 yang menggabungkan akselerometer dan giroskop, serta ada modul RTC seperti DS3231 yang digunakan untuk menjaga waktu secara real time. Contoh koneksi I2C yaitu pada sistem I2C, semua perangkat dihubungkan secara paralel pada jalur SDA dan SCL yang sama. Setiap perangkat memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan masing-masing perangkat tanpa konflik. Konfigurasi ini memungkinkan banyak perangkat terhubung hanya dengan dua jalur komunikasi, sehingga sangat efisien dalam penggunaan PIN. Masuk di materi selanjutnya yaitu Serial Peripheral Interface atau SPI. SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat seperti microcontroller dan sensor. Komunikasi ini menggunakan 4 jalur utama yaitu MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Selain itu, cara data dikirim dan diterima diatur oleh mode komunikasi yang ditentukan oleh CVOL dan CPHA. Lalu di sini ada perbandingan antara SPI dan versus I2C. Untuk SPI sendiri yaitu kecepatannya tinggi, lebih banyak pin, 1 CS per device, komunikasi full duplex. Untuk I2C sendiri lebih sedikit pin, yaitu hanya ada 2, SDA dan SCL. Lalu bisa banyak device atau addressing. Lebih lambat dari SPI, lalu untuk ininya dia half duplex. Lalu selanjutnya ada storage embedded. Dalam sistem embedded, penyimpanan data dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Internal flash digunakan sebagai penyimpanan utama program. Untuk data konfigurasi kecil biasanya digunakan NVS. Jika membutuhkan sistem file, SPIFFS dapat digunakan pada flash internal. Sedangkan FATFS lebih umum digunakan pada media eksternal seperti SD card. Lalu di sini ada SPI pada ESP32 versus STM32. ESP32 dan STM32 sama-sama mendukung komunikasi SPI, namun memiliki karakteristik berbeda. Untuk ESP32 sendiri menawarkan fleksibilitas tinggi dengan banyak pilihan bus SPI dan kemampuan remapping pin, sehingga cocok untuk aplikasi IoT. Di sisi lain, untuk STM32 dikenal dengan performa yang stabil dan andal untuk sistem embedded real time, meskipun konfigurasinya cenderung lebih kompleks. Lalu selanjutnya di sini ada materi ke-8 yaitu FreeRTOS Task. Konsep RTOS versus bare metal yaitu Superloop. RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem yang memungkinkan beberapa task berjalan secara bersamaan dengan bantuan scheduler sehingga sistem lebih responsif terhadap event. Sebaliknya, bare metal menggunakan konsep Superloop while 1 tanpa scheduler, di mana semua task dijalankan secara berurutan. Pendekatan bare metal lebih sederhana dan ringan, namun kurang fleksibel untuk sistem yang kompleks atau membutuhkan multitasking. Lalu ada text state diagram. Yang pertama di sini ada running, yaitu teks sedang dieksekusi CPU, lalu lanjut ke ready, yaitu teks siap dijalankan menunggu giliran. Lalu dari situ ada blocked. Di blocked ini teks menunggu event atau delay, IO atau semaphore. Lalu ada suspended, teks dihentikan sementara. Nah, setelah itu ada running, yaitu ready. Lalu ada running yang kedua, blocked atau menunggu event. Lalu ada blocked lagi di sini, yaitu ready, untuk arahnya ke ready di event selesai, lalu dari ready ke running lagi,
untuk memilih scheduler, lalu ada suspended, ke ready lagi untuk kontrol manual. Lalu selanjutnya scheduler, frame type versus coverage type, time slacking. Satu ada frame type. Teks prioritas tinggi bisa langsung ambil CPU. Yang kedua, responsif cocok untuk real time, lalu lebih kompleks. Lalu ada kooperatif. Teks harus menyerahkan CPU sendiri, lebih sederhana, resikonya blocking. Lalu ketiga ada time slacking. Digunakan pada frame type, teks prioritas sama berbagai waktu CPU, lalu meningkatkan finance system. Selanjutnya ada stack dan heap management. Stack dan heap adalah dua bagian penting dalam manajemen memori pada sistem embedded. Stack digunakan oleh setiap teks untuk menyimpan variabel lokal dan konteks saat terjadi perpindahan teks, sehingga setiap teks memiliki stack sendiri. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis yang dapat diakses oleh semua teks, seperti saat membuat teks, keyword, atau objek resource lainnya. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti stack overflow atau fragmentasi heap yang dapat mengganggu kestabilan sistem. Lalu di sini ada ESP32 untuk yang dual core-nya versus STM32 untuk single core-nya. Untuk ESP32 sendiri di sini ada dual core, bisa menjalankan teks paralel, FreeRTOS built-in, perlu sinkronisasi antar core. Sedangkan STM32-nya dia di sini single core, eksekusi teks bergantian, RTOS opsional, lalu lebih sederhana dan deterministik. Nah, lalu selanjutnya di sini ada materi untuk FreeRTOS-nya yaitu queue dan semaphore. Untuk queue yaitu VIVO, convey by value, dan blocking. Queue adalah mekanisme komunikasi antar task yang menggunakan prinsip VIVO, first in, first on, di mana data yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Dalam RTOS, data yang dikirim ke queue biasanya disalin atau copy by value, bukan hanya referensi, sehingga lebih aman dari perubahan data di luar. Queue juga mendukung blocking, artinya task bisa menunggu saat membaca jika kosong atau menulis jika penuh, sehingga sinkronisasi antar task menjadi lebih efisien. Binary versus counting semaphore. Binary semaphore di sini ada nilai hanya 0 atau 1, digunakan untuk signaling, contohnya interrupt ke teks. Sedangkan untuk counting semaphore, yaitu nilai bisa lebih dari 1, digunakan untuk resource counting, contohnya jumlah buffer atau resource. Lalu di sini ada mutex versus semaphore. Untuk mutex sendiri di sini ada ownership, yaitu teks pemilik, hanya pemilik yang bisa rilis, mendukung priority inheritance. Sedangkan untuk semaphore, yaitu tidak ada ownership, bisa dilepas oleh teks lain, tidak ada priority inheritance. Lalu di sini ada recursive mutex. Recursive mutex adalah jenis mutex yang memungkinkan satu teks yang sama untuk melakukan lock berkali-kali tanpa menyebabkan deadlock. Hal ini berguna dalam kondisi nested locking, yaitu ketika suatu fungsi yang sudah memegang mutex memanggil fungsi lain yang juga membutuhkan mutex yang sama. Setiap lock harus diimbangi dengan unlock yang sesuai agar mutex benar-benar dilepas. Lalu di sini ada design pattern. Producer, consumer, reader, writer. Untuk producer consumer di sini yaitu producer menghasilkan data, sedangkan consumer di sini mengambil data, biasanya menggunakan queue. Untuk reader writer, biasanya reader bisa akses bersamaan. Writer harus eksklusif, menghindari konflik data. Kesimpulannya, queue dan semaphore digunakan untuk komunikasi dan sinkronisasi antar task, sementara mutex berperan dalam melindungi resource agar tidak diakses bersamaan secara tidak aman. Pemilihan mekanisme yang tepat seperti binary semaphore untuk signaling atau mutex untuk proteksi sangat penting dalam desain sistem RTOS. Selain itu, penerapan desain pattern seperti producer consumer dan reader writer membantu dalam membangun sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Lalu selanjutnya di sini ada materi ke-10 yaitu FreeRTOS Timer Notification. Software timer. Di sini OneShot versus auto reload. Software timer adalah fitur dalam RTOS yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu setelah periode waktu tertentu tanpa harus membuat teks khusus. Timer dijalankan oleh daemon text, yaitu timer service text, dan ketika timer habis, callback function akan dieksekusi dalam
konteks daemon text, bukan text user. One shot timer hanya berjalan sekali, sedangkan auto reload timer akan terus berulang secara periodik. Lalu di sini ada text notification. Text notification merupakan mekanisme komunikasi langsung antar teks yang sangat efisien karena tidak memerlukan objek tambahan seperti semafor atau queue. Mekanisme ini memungkinkan teks untuk saling memberi sinyal menggunakan operasi seperti keep atau tag. Lalu pengiriman nilai atau set value maupun increment sebagai bentuk counting. Dibandingkan semafor, text notification memiliki overhead yang lebih rendah dan performa yang lebih cepat karena komunikasi dilakukan langsung ke teks tujuan. Lalu di sini ada event group. Event group adalah mekanisme sinkronisasi yang menggunakan kumpulan bit sebagai representasi kondisi atau event. Setiap bit dapat menunjukkan status tertentu, sehingga satu event group dapat menangani banyak kondisi sekaligus. Dalam penggunaannya, teks dapat menunggu dengan logika AND. Menunggu semua kondisi terpenuhi atau OR menunggu salah satu kondisi terpenuhi. Event group juga sering digunakan untuk barrier synchronization, di mana beberapa teks menunggu sampai kondisi tertentu terpenuhi sebelum melanjutkan eksekusi secara bersamaan. Lalu ada perbandingan overhead. Perbandingan antara software timer, text notification, dan semafor dapat dilihat dari sisi overhead dan kompleksitasnya. Text notification memiliki overhead paling rendah karena tidak membutuhkan alokasi objek tambahan dan langsung terhubung ke teks tertentu. Semafor memiliki overhead yang lebih tinggi karena memerlukan struktur data untuk pengelolaan sinkronisasi. Sementara itu, software timer juga memiliki overhead tambahan karena tergantung pada daemon task serta mekanisme callback. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme harus mempertimbangkan efisiensi serta membutuhkan sistem yang sedang dikembangkan. Lalu ada ringkasan mekanisme. Setiap mekanisme dalam RTOS memiliki peran yang berbeda sesuai dengan ketentuan sistem. Software timer lebih cocok digunakan untuk operasi berbasis waktu tanpa harus membuat teks tambahan. Text notification menjadi pemilihan terbaik ketika dibutuhkan komunikasi cepat dan ringan antar teks. Semafor digunakan untuk sinkronisasi yang lebih umum dan fleksibel, sementara event group efektif untuk menangani banyak kondisi atau event secara bersamaan dalam satu struktur. Kesimpulannya, dalam pengembangan sistem berbasis RTOS, pemilihan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi sangat mempengaruhi performa dan efisiensi sistem. Text notification unggul dalam kecepatan dan efisiensi. Semafor memberikan fleksibilitas, event group mempermudah pengelolaan banyak kondisi, dan software timer memudahkan pengelolaan event berbasis waktu. Pemahaman yang baik terhadap masing-masing mekanisme akan membantu dalam merancang sistem yang lebih optimal dan stabil. Lalu selanjutnya di sini masih materi yang free RTOS, yaitu memory management dan advanced free features. Heap management yaitu dalam RTOS, seperti free RTOS, heap management diatur melalui beberapa tipe alokator, yaitu heap 1 hingga heap 5, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Heap 1 adalah yang paling sederhana karena hanya mendukung alokasi tanpa free, sehingga tidak ada fragmentasi namun sangat terbatas. Untuk heap 2 dan heap 4 mendukung alokasi dan dealokasi, tetapi heap 4 lebih baik karena mampu mengurangi fragmentasi melalui teknik coalesce chain. Heap 3 menggunakan fungsi malloc dan free dari library standar C. Heap 5 adalah yang paling fleksibel karena dapat mengelola beberapa region memori sekaligus. Fragmentasi sendiri merupakan kondisi di mana memori menjadi terpecah-pecah sehingga sulit digunakan secara efisien. Dan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan heap dynamics. Lalu ada static versus dynamic allocation. Static allocation dilakukan pada saat compile time, sehingga ukuran memori sudah ditentukan sejak awal dan tidak berubah selama runtime. Pendekatan ini lebih aman dan deterministik karena tidak ada resiko fragmentasi atau kegagalan alokasi. Sebaliknya, dynamic allocation dilakukan saat runtime, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan memori karena alokasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, pendekatan ini memiliki resiko seperti fragmentasi, kegagalan alokasi, serta overhead tambahan. Oleh karena itu, static allocation sering digunakan pada sistem real-time yang kritis, sementara dynamic allocation digunakan ketika fleksibilitas lebih dibutuhkan. Lalu ada memory fall pattern.
Memory full adalah teknik manajemen memori yang menggunakan blok-blok memori berukuran tetap yang telah dialokasikan sebelumnya. Biasanya, blok-blok ini dikelola menggunakan queue, sehingga teks dapat mengambil dan mengembalikan blok dengan cepat dan efisien dengan ukuran blok yang tetap. Memory full menghindari fragmentasi dan memberikan performa yang lebih stabil dibandingkan heap dan maze. Pola ini sangat cocok untuk sistem real-time yang membutuhkan alokasi memori cepat dan deterministik. Lalu ada stream buffer versus message buffer versus queue. Stream buffer, message buffer, dan queue merupakan mekanisme komunikasi dalam RTOS dengan karakteristik yang berbeda. Stream buffer digunakan untuk aliran data kontinu seperti byte stream tanpa batasan struktur pesan. Message buffer mirip dengan stream buffer tetapi mempertahankan batasan pesan sehingga setiap data dikirim sebagai satu unit utuh. Sementara itu, queue digunakan untuk mengirim data dengan ukuran tetap dan biasanya lebih fleksibel dalam berbagai kasus komunikasi antar task. Pemilihan mekanisme ini tergantung pada kebutuhan apakah data bersifat kontinu, berbasis pesan, atau berbasis item tetap. Lalu ada critical section versus mutex. Vertical section dan mutex sama-sama digunakan untuk melindungi resource agar tidak diakses secara bersamaan. Namun, memiliki pendekatan yang berbeda. Critical section biasanya dilakukan dengan menonaktifkan interrupt untuk sementara waktu, sehingga sangat cepat tetapi hanya cocok untuk operasi yang sangat singkat, karena dapat mengganggu respons sistem. Untuk mutex di sisi lain adalah mekanisme berbasis RTOS yang memungkinkan task menunggu dengan aman tanpa memblokir seluruh sistem, serta mendukung fitur seperti priority inheritance untuk mencegah priority inversion. Oleh karena itu, critical section digunakan untuk operasi cepat dan sederhana, sedangkan mutex lebih cocok untuk proteksi research yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada materi terakhir, yaitu materi ke-12 tentang network. Di sini ada Wi-Fi, STA versus AP, DHC, lalu RSSI. Dalam komunikasi Wi-Fi terdapat dua mode utama yaitu station, STA, dan access point yaitu AP. Mode STA digunakan ketika perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah ada, seperti router, sedangkan mode AP memungkinkan perangkat bertindak sebagai penyedia jaringan bagi perangkat lain. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Sedangkan RSSI yaitu Received Signal Strength Indicator menunjukkan kekuatan sinyal Wi-Fi yang diterima yang berpengaruh pada kualitas koneksi dan stabilitas komunikasi. Lalu ada TCP versus UDP. TCP atau Transmission Controller Protocol adalah protokol komunikasi yang bersifat relay karena menjamin data sampai dengan urutan yang benar melalui mekanisme seperti acknowledgement dan retransmission. Hal ini membuat TCP cocok untuk aplikasi seperti web, email, dan file transfer. Sebaliknya, UDP atau User Datagram Protocol lebih cepat karena tidak memiliki mekanisme pengecekan atau pengulangan data, sehingga cocok untuk aplikasi real-time seperti streaming, gaming, atau sensor data yang tidak terlalu kritis terhadap kehilangan paket. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada trade-off antara keandalan dan kecepatan, di mana TCP mengutamakan akurasi dan integritas data dengan konsekuensi latensi yang lebih tinggi, sedangkan UDP mengutamakan kecepatan dan efisiensi dengan resiko kehilangan data. Oleh karena itu, pemilihan antara TCP dan UDP harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, apakah lebih membutuhkan keakuratan data atau respon yang lebih cepat. Lalu di sini ada HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol berbasis request dan respons yang digunakan dalam komunikasi web. Klien mengirimkan request ke server, kemudian server memberikan respon yang sesuai. Dalam konsep REST API, HTTP digunakan untuk mengakses research melalui endpoint tertentu dengan metode seperti GET untuk mengambil data dan POST untuk mengirim data. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem IoT dan aplikasi berbasis web karena sederhana dan mudah diintegrasikan. Lalu di sini MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang menggunakan model publish atau subscribe. Dalam sistem ini, publisher mengirim data ke broker, kemudian broker mendistribusikan data tersebut khusus ke subscriber yang berlangganan topik tertentu.
Topik digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan cost atau quality of service menentukan tingkat keandalan pengiriman data, mulai dari tanpa jaminan hingga pengiriman yang dijamin sampai. MQTT sangat cocok untuk sistem IoT karena efisien dan hemat bandwidth. Lalu ada BLE. Bluetooth Low Energy atau BLE adalah teknologi komunikasi nirkabel dengan konsumsi daya rendah. BLE menggunakan advanced setting untuk mengumumkan keberadaan perangkat kepada perangkat lain di sekitarnya. Komunikasi data dilakukan melalui GAT, Generic Attribute Profile, yang mengatur struktur data dalam bentuk servis dan karakteristik. Servis merupakan kumpulan fungsi atau data tertentu, sedangkan karakteristik berisi nilai data yang dapat dibaca, ditulis, atau diberi notifikasi. Lalu ada WebSocket. WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan koneksi full duplex antara klien dan server, sehingga kedua pihak dapat saling mengirim data secara real-time tanpa harus menunggu request terlebih dahulu. Berbeda dengan HTTP yang bersifat request response, WebSocket mempertahankan koneksi terbuka, sehingga lebih efisien untuk aplikasi yang membutuhkan update cepat seperti dashboard, real-time, chat, atau monitoring sistem. Untuk kesimpulannya, dalam komunikasi jaringan, setiap protokol dan teknologi memiliki peran yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Wi-Fi menyediakan konektivitas dasar dengan mode STA dan AP, sementara TCP dan UDP menawarkan pilihan antara keandalan dan kecepatan. HTTP dan WebSocket digunakan untuk komunikasi berbasis web dengan pendekatan request response dan real time. Sedangkan MQTT lebih efisien untuk sistem IoT dengan model publish atau subscribe. PLE menjadi solusi komunikasi jarak dekat dengan konsumsi daya rendah. Pemilihan teknologi yang tepat penting agar sistem dapat berjalan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kedua belas modul yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam membaca atau saya terlalu cepat membaca dan menjelaskan. Soalnya capek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.